Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah, bunda, bapak, ibu, abang, adik, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan itu sama halnya dengan tamu yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Kehadirannya dinantikan, kedatangannya ditunggu. Maka saat Ramadan tiba, kita harus menghadirkan sesuatu yang istimewa agar tidak sia-sia saat berjumpa dengan bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan datang tak dijemput, pulang tak diantar, dan kita lupa mengisi dengan kebaikan saat perjumpaan dengannya, sehingga ketika Ramadan masuk mungkin kita berbahagia, tapi kita mengisi hari-hari di Ramadannya dengan hal-hal yang jauh dari Allah, sehingga saat Ramadan pulang tidak membekas satu hal yang berkesan dalam kehidupan kita, termasuk barangkali kita menjadi manusia yang rugi, tidak mendapatkan gelar takwa dari puasa Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Raghim anfuh," celaka, menyesal. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang diberikan kesempatan bulan suci Ramadan, tapi saat Ramadannya pergi, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, wajib bagi kita untuk bisa menghadirkan amalan yang mulia, amalan yang istimewa ketika hadirnya bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 4 agenda yang bisa kita isi sebagai amalan-amalan terbaik di saat bulan suci Ramadan. Yang 4 agenda ini nanti pada akhirnya akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Pertama, ada agenda spiritual. Ramadan harus menjadi bulan yang bisa membuat setiap manusia mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan harus menjadi bulan terbaik untuk manusia bermuhasabah, merenungi diri, mengingat dosa-dosanya, kemudian bermuraqabah, dia mendekat taat kepada Allah, dan bermujahadah. Dia serius, sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Apa di antara amalannya Ustaz? Tentu yang pertama adalah puasa Ramadan kita. Jangan sampai kita berpuasa hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dari puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Dia sibuk menahan lapar dan dahaga, tapi dia lupa memaksimalkan amalan-amalan lain, termasuk mengelola hatinya, mengontrol hari-harinya untuk tidak melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaiki sholat kita, menyempurnakan sholat kita, dan termasuk memperbanyak sholat sunnah kita. Mohon maaf jika di bulan-bulan sebelum Ramadan banyak sholat yang kita akhirkan, banyak sholat yang kita lalaikan, maka Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga adalah berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita tahu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka tentu ada kemuliaan yang luar biasa bagi setiap manusia yang memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana caranya Ustadz? Ada 4 setidaknya. Pertama, bisa dengan cara qiraah, membaca Al-Quran. Atau yang kedua, tilawah, membaca plus memahami Al-Quran. Atau yang ketiga, hafidho yahfadhu, menghafalkan Al-Quran. Atau yang keempat, tadabbaro yutadabbiru tadabburan, kita mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita. Maka sungguh beruntunglah orang yang ketika masuk bulan Ramadan, kemudian Al-Qurannya dekat dalam kehidupannya.
hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran. Bahkan kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah lepas dari Al-Quran ketika bulan suci Ramadan. Dan banyak kita mendapatkan kisah beberapa sahabat sampai menghatamkan puluhan kali Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada kedekatan spiritual yang dia dapatkan dari adanya bulan Ramadan. Yang kedua, ada agenda emosional. Ramadan itu adalah waktu untuk berbenah, bersihkan hati, sucikan jiwa, coba untuk memahami satu sama lain. Di rumah tangga suami istri, Ramadan adalah kesempatan emas untuk kita saling berbenah. Orang tua dengan anak untuk saling memahami di antara keduanya. Hadirkan hati ke lapangan untuk bisa memaafkan orang lain, memaafkan sesama kita ketika Ramadan. Tahan amarah, sabar, jangan emosi, karena itu adalah buah dari hasil ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Yang ketiga, ada agenda intelektual. Bagaimana Ramadan harus menjadi kawah candra di muka yang menambah hazanah keilmuan kita. Kita bisa isi dengan terus rajin belajar. Hari ini karena di tengah pandemi COVID-19 kita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah, maka silakan ikutin kajian-kajian online melalui daring, melalui sosial media platform yang ada. Kita terus menambah ilmu kita. Jangan sampai dari sekian Ramadan yang bertemu dengan kita nggak nambah ilmu kita. Dan itu ada pahala yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan tanamkan kepadanya kemampuan untuk berusaha memahami ilmu agamanya. Dan yang keempat, ada agenda sosial. Ramadan adalah bulan untuk kemudian mempertebal kepedulian kita kepada sesama. Afdholus sodaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sodaqah di bulan Ramadan. Maka kalau biasanya mohon maaf kita hanya sibuk ngurusin buat buka kita dan keluarga, maka yuk di tengah pandemi seperti ini, coba kita bayangkan ada juga orang lain yang kekurangan yang kita siapkan bukanya, sahurnya, atau bahkan bingkisan lebarannya. Insya Allah jika ini yang kita hadirkan agenda-agendanya ketika Ramadan, maka Ramadan kita tahun ini akan jauh lebih baik daripada Ramadan kita yang sebelumnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan tetap istiqomah sampai akhir Ramadan, karena pada akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaannya bukan hanya di awal Ramadan, tapi sampai Ramadan ini usai. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim Ramadan ali wa tasalimhu minni mutaqabbala. Ahilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.